Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Reni Widya Astuti dengan NPM 34, Rahma Putri Lufia dengan NPM 39, dan Erliana Luiza dengan NPM 04 akan mempresentasikan tentang industri soda abu. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama adalah sejarah pembuatan soda abu. Jadi, soda abu atau soda as adalah nama umum untuk natrium karbonat atau Na2CO3. Nah, sejarah pembuatan soda abu. Jadi yang pertama, pada tahun 1775, Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis menawarkan hadiah sebesar 2.400 livre kepada seseorang yang bisa menemukan metode murah untuk membuat soda as. Nah, pada bulan September 1791, Nicolas Leblanc, seorang ahli kimia Perancis, mengembangkan teknik seperti itu, menggunakan garam, asam sulfat, batu bara, dan batu kapur. Nah, tetapi revolusi Perancis itu mengganggu perkembangannya, sehingga pabriknya disita. Dengan Leblanc itu hanya menerima kompensasi token. Nah, selanjutnya Napoleon mengembalikan pabriknya kepadanya, namun Leblanc tadi tidak mampu untuk mengumpulkan modal yang cukup untuk membukanya kembali, dan kemudian ia bunuh diri pada tahun 1806. Nah, baru pada tahun 1823 ketika proses pertama menjadi sukses secara komersial di Liverpool, Inggris, proses ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1843 dan di Austria pada tahun 1851. Nah, produksi soda abu oleh proses Leblanc ini mencapai puncaknya sekitar pada tahun 1880. Setelah itu menurun ketika proses Solvay menjadi lebih populer. Nah, proses Solvay ini juga dikenal sebagai proses amonia soda, dikembangkan oleh Alfred dan Ernest Solvay pada tahun 1861 berdasarkan konsep oleh Francel yang telah dikenal sejak 1811. Nah, proses Solvay ini menghasilkan soda abu dari garam, batu kapur, dan kokas dengan amonia sebagai katalis. Dengan modal 1036 francs, pabrik pertama dibangun oleh Solvay bersaudara di Quillet, Belgia pada tahun 1863 dengan produksi dimulai pada tahun 1865. Nah, pada tahun 1874, pabrik Solvay pertama di Inggris dibangun di Norwich oleh Ludwig Mohn yang sama dengan nama Brunner Mohn Co. Sebelumnya Imperial Chemical Industries. Nah, perusahaan yang saat ini mengoperasikan dua pabrik Solvay di Inggris. Kemudian selanjutnya adalah bahan baku pembuatan soda abu atau soda as. Jadi, bahan mentah yang digunakan pada proses Solvay adalah garam atau NaCl, limestone atau CaCO3, dan amoniak atau NH3. Nah, di mana garam yang digunakan ini tuh dalam bentuk brine yang terbuat dari rock salt. Nah, untuk pengotor limestone berupa silikon dioksida, aluminium oksida, dan juga besi 2 oksida. Nah, diusahakan agar sekecil mungkin. Nah, bahan mentah yang digunakan pada proses Leblanc ini adalah garam, limestone, kokas, dan asam sulfat, di mana garam yang digunakan dalam bentuk padatan yang terbuat dari rock salt. Selanjutnya, saya Rahma Putri Lufia akan menjelaskan tentang proses pembuatan soda abu melalui metode Solvay. Nah, berikut adalah bagan alir dari proses pembuatan soda abu melalui metode Solvay. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahan dari pembuatan soda abu melalui metode Solvay itu antara lain amonia, salt brine atau larutan garam, dan juga limestone. Nah, jika dilihat pada bagian proses ini, terdapat dua proses dalam pembuatan soda abu melalui metode Solvay, yaitu proses pengolahan limestone atau CaCO3, yaitu dari lime kiln menuju ke bawah, dan juga proses pengolahan amonia dari amonia absorber menjadi soda abu nantinya. Nah, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu prosesnya dari bawah atau proses pengolahan limestone. Proses diawali dengan limestone atau CaCO3 yang dialirkan ke dalam lime kiln. Pada tahap ini terjadi proses kalsinasi, yaitu pemanasan hingga mencapai suhu yang tinggi yang menghasilkan CaO dan juga gas CO2
yang nantinya akan dialirkan ke carbonating towers. Gas CO2-nya akan dialirkan menuju carbonating tower yang digunakan sebagai bahan baku dari proses. Kemudian CaO-nya akan dialirkan menuju lens laker. Dan jika ditambahkan dengan air menghasilkan bubuk kapur atau CaOH2 atau kalsium hidroksida yang selanjutnya akan dialirkan melalui ammonia recovery distiller. Nah, sekarang kita akan membahas proses atau bagan alir dari proses pembuatan soda abu bagian atas atau dari ammonia absorber. Nah, prosesnya diawali dari larutan garam atau salt brine yang dialirkan menuju ammonia absorber bersamaan dengan amonia. Pada tahap ini terjadi perubahan fasa gas NH3 menjadi cairan. Dari ammonia absorber dihasilkan NaCl atau larutan garam dan juga amonia tetapi dalam wujud cair yang selanjutnya dialirkan menuju carbonating towers. Nah, pada menara carbonating towers ini berfungsi untuk mengubah amonia dalam wujud cairan untuk dibuat menjadi karbonat melalui reaksi dengan CO2 dari lime kiln tadi, sehingga menghasilkan NaCl dan juga NH4CO3 atau amonium bikarbonat. Selanjutnya, NaCl bereaksi dengan amonium bikarbonat membentuk natrium bikarbonat dan garam amonium klorida. Selanjutnya, natrium bikarbonat dan amonium klorida hasil dari carbonating towers ini dipisahkan menuju filter, di mana natrium bikarbonat akan dialirkan menuju rotary dryers, sedangkan amonium klorida, garam NH4Cl, dialirkan menuju ammonia recovery distiller. Nah, kemudian natrium bikarbonat tersebut hasil dari penyaringan dikeringkan di dalam rotary dryers. Pada alat ini, natrium bikarbonat hasil dari penyaringan dipanaskan sehingga membentuk natrium karbonat atau Na2CO3 atau soda abu dan juga CO2 serta uap air. Nah, ukuran soda abu hasil penyaringannya belum sempurna sehingga harus dipisahkan terlebih dahulu pada scalping screen. Di mana pada scalping screen ini terjadi proses pemisahan dari ukurannya yang lebih kecil, ukuran yang lebih besar, soda abu yang lebih kecil atau yang lebih besar dipisahkan sehingga didapatkan ukuran soda abu yang seragam. Setelah mendapatkan ukuran soda abu yang sama, natrium karbonat atau soda abu yang sudah baik dan layak disimpan ke dalam storage yang selanjutnya didistribusikan ke masyarakat. Nah, tadi kan hasil dari penyaringan itu menghasilkan garam amonium klorida atau NH4Cl. Nah, garam amonium klorida itu akan dialirkan menuju ammonia recovery distiller. Yang selanjutnya, pada ammonia recovery distiller ini terjadi reaksi antara NH4Cl dan juga CaOH2 dari lens laker, membentuk NH4OH dan juga hasil samping dari proses pembuatan soda abu melalui metode Solvay, yaitu CaCl2 atau kalsium klorida. Nah, kemudian kalsium kloridanya dikeluarkan sebagai hasil samping. Selanjutnya, terjadi pemanasan NH4OH atau NH4OH melalui distilasi uap untuk menghasilkan amonia atau NH3 dan juga uap air atau H2O. Yang selanjutnya, amonia atau NH3-nya dapat digunakan kembali ke dalam untuk proses pembuatan soda abu melalui metode Solvay. Jika lihat di panahnya ini juga amonia hasil dari ammonia recovery distiller itu bisa digunakan kembali sebagai bahan baku pada pembuatan soda abu tersebut. Selanjutnya kita akan membahas proses pada masing-masing tahapan dan juga reaksi yang terjadi pada proses pembuatan soda abu melalui metode Solvay tersebut. Tahap yang pertama yaitu tahap yang terjadi pada menara ammonia absorber. Nah, pada tahap ini amonia dimasukkan bersamaan dengan larutan garam atau brine solution pada menara ammonia absorption tower. Pada tahap ini terjadi perubahan fase gas NH3 yang semulanya gas menjadi cairan atau liquid. Reaksi yang terjadi pada tahap ini adalah NaCl dalam wujud aqueous
direaksikan dengan NH3 dalam wujud gas, menghasilkan NaCl dalam wujud aquos, dan juga NH3 atau amonia dalam wujud liquid. Selanjutnya, kita akan membahas proses yang terjadi pada lime kiln atau bagian bawah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa selain amonia, bahan dari proses pembuatan soda abu atau soda es dari metode Solvay ini adalah limestone atau CaCO3. Nah, lime kiln ini merupakan tuku pembakaran yang berfungsi sebagai tempat proses pembakaran limestone atau CaCO3 yang menghasilkan CaO dan H2O. Nah, pada tahap ini terjadi proses kalsinasi, yaitu pemanasan hingga mencapai suhu yang tinggi. Reaksi yang terjadi pada tahap ini adalah CaCO3 dalam wujud solid menghasilkan CaO dalam wujud solid plus CO2 dalam wujud gas. Nah, selanjutnya gas CO2 ini seperti sudah dijelaskan sebelumnya akan dialirkan menuju carbonating power yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku dari proses. Selanjutnya kita akan membahas proses pembuatan soda abu melalui menara carbonating tower. Nah, pada tahap ini berfungsi untuk mengubah amonia atau NH3 dalam wujud cairan untuk dibuat menjadi karbonat melalui reaksi dengan gas karbon dioksida. Reaksi yang terjadi adalah larutan natrium klorida atau larutan garam direaksikan dengan amonia dalam wujud liquid dan juga gas karbon dioksida menghasilkan larutan garam dan juga amonium bikarbonat. Selanjutnya, larutan garam akan bereaksi dengan amonium bikarbonat lebih lanjut membentuk natrium bikarbonat. Reaksi yang terjadi adalah larutan garam direaksikan dengan amonium bikarbonat menghasilkan natrium bikarbonat dalam wujud solid dan juga amonium klorida atau garam NH4Cl. Nah, untuk memperoleh natrium bikarbonat atau NaHCO3 yang cukup banyak, maka reaksi dapat dilakukan pada temperatur yang cukup rendah, sehingga natrium bikarbonat banyak mengendap. Biasanya diambil 25 derajat Celcius di atas menara dan juga 22 derajat Celcius di bawah menara. Akan tetapi, karena kecepatan absorpsi atau reaksi pada temperatur rendah adalah kecil, maka di tengah-tengah menara digunakan temperatur yang cukup tinggi, yaitu 45-55 derajat Celcius. Selain itu, dari reaksi di bawah ini dapat dilihat bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi kesetimbangan, sehingga reaksi yang sangat diharapkan adalah terjadinya amonium bikarbonat sebanyak mungkin dan amonium bikarbonat yang ada tidak mengganggu proses selanjutnya, misalnya dalam pencucian atau mengganggu kemurnian soda abu sebagai hasil utama. Namun, adanya amonium bikarbonat itu memungkinkan terganggunya proses Solvay, sehingga kita harus menghilangkan persaingan antara ion-ion amonium dan ion natrium dalam bereaksi dengan ion bikarbonat, dengan menekan terjadinya amonium bikarbonat sedikit mungkin. Selanjutnya adalah lime slacker. Nah, pada tahap ini terjadi proses slacking, yaitu proses yang menyebabkan pelapukan, di mana kalsium oksida atau CaO hasil dari lime kiln atau kalsinasi akan hancur karena direaksikan dengan air. Reaksi yang terjadi pada tahap ini adalah CaO dalam wujud solid direaksikan dengan H2O dalam wujud liquid menghasilkan kalsium hidroksida atau CaOH2 dalam wujud solid. Tahap yang selanjutnya adalah proses yang terjadi pada menara filter atau penyaringan. Nah, menara ini berfungsi untuk menyaring natrium bikarbonat atau NaHCO3 yang berbentuk pasta dari garam kloridanya atau NH4Cl. Jika dilihat dari bagan alir yang tadi, itu hasil dari carbonating towers itu berupa natrium bikarbonat dan juga garam kloridanya. Nah, untuk mendapatkan hanya natrium bikarbonat itu harus disaring terlebih dahulu di menara filter. Nah, selanjutnya natrium bikarbonat yang telah disaring dimasukkan ke dalam rotary dryers, sedangkan NH4Cl atau garam amonium klorida itu dimasukkan ke dalam ammonia recovery distiller. Untuk selanjutnya diolah menjadi amonia kembali.
Selanjutnya adalah proses yang terjadi pada ammonia recovery distiller. Nah, pada menara ini, NH4Cl, hasil dari penyaringan atau filter, direaksikan dengan CaOH2 atau kalsium hidroksida dari lime slacker, membentuk amonium hidroksida atau NH4OH, dan juga hasil samping dari proses solvay berupa kalsium klorida atau CaCl2. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. CaOH2 dalam wujud solid atau kalsium hidroksida dalam wujud solid direaksikan dengan garam amonium klorida dalam wujud aqueous menghasilkan NH4OH atau amonium hidroksida dalam wujud aqueous dan juga kalsium klorida dalam wujud aqueous. Yang selanjutnya kalsium kloridanya akan dikeluarkan dari menara dan NH4OH atau amonium hidroksidanya dipanaskan kembali melalui distilasi uap, sehingga menjadi gas amonia dan uap air atau uap H2O. Reaksi yang terjadi adalah amonium hidroksida dalam wujud aqueous menghasilkan amonia dalam wujud gas dan juga uap air. Nah, selanjutnya NH3 atau gas amonia hasil dari proses distilasi uap ini akan dialirkan kembali ke ammonia absorber untuk sebagai bahan utama dari proses pembuatan soda abu. Tahap yang selanjutnya adalah rotary dryers. Nah, rotary dryers ini merupakan alat pengering yang berputar secara kontinu yang dipanaskan dengan tungku. Nah, pada tahap ini natrium bikarbonat atau NaHCO3 hasil dari penyaringan dipanaskan sehingga membentuk natrium karbonat atau Na2CO3 atau yang biasa disebut dengan soda abu dan juga CO2 serta uap air. Reaksi yang terjadi adalah NaHCO3 atau natrium bikarbonat dalam wujud solid menghasilkan natrium karbonat atau Na2CO3 dan juga gas karbon dioksida serta uap air. Tahapan yang terakhir dari proses pembuatan soda abu melalui metode solvay itu adalah proses pada scalping strain, di mana pada tahap ini natrium karbonat hasil pengeringan atau soda abu dipisahkan antara ukuran yang oversize atau undersize sehingga dapatkan ukuran yang sama atau selaras. Nah, kemudian soda abu yang sudah baik disimpan di dalam storage atau penyimpanan sebelum didistribusikan kepada konsumen. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pembuatan soda abu melalui proses Leblanc. Jadi, pada mulanya metode ini dikembangkan oleh seorang fisikawan Prancis dan kimiawan amatir, Nicolas Leblanc, yaitu berupa metode untuk membuat natrium karbonat dari natrium klorida. Berikut ini merupakan diagram alir dari pembuatan soda abu melalui proses Leblanc. Jadi, berdasarkan gambar tersebut, terdapat beberapa tahapan yang terjadi pada proses pembuatan soda abu atau soda as melalui metode Leblanc. Proses yang terjadi yaitu sebagai berikut. Untuk bahan baku pada proses ini yaitu menggunakan NaCl, CaCO3, dan karbon dengan bahan tambahan menggunakan larutan H2SO4. Jadi, pertama-tama ada salt cake furnace, dimasukkan asam sulfat dan garam dapur atau natrium klorida, kemudian garam dapur ini direbus dalam asam sulfat untuk menghasilkan natrium sulfat dan gas hidrogen klorida. Adapun reaksinya yaitu 2 NaCl solid ditambah H2SO4 liquid menghasilkan Na2SO4 solid dan 2 HCl gas. Gas HCl ini kemudian diabsorpsi dan diubah menjadi larutan HCl. Natrium sulfat dengan coke limestone dimasukkan ke dalam reverberatory furnace yang dikenal sebagai black ash furnace. Tungku furnace ini berlangsung reaksi sebagai berikut, yaitu Na2SO4 solid ditambah 2 karbon solid menghasilkan Na2S solid dan 2 CO2 gas. Na2S solid ditambah CaCO3 solid menghasilkan Na2CO3 solid dan CaS solid. Berikutnya, produk yang dihasilkan tidak berupa cairan, tetapi berupa padatan yang berpori. Produk kasar atau black ash ini di leaching atau pencucian yang dilakukan dengan air pada temperatur rendah di dalam extraction pan, agar tidak kemasukan udara. Larutan
atau liquor mengandung natrium karbonat, natrium sulfat, natrium hidroksida, dan banyak zat pengotor lainnya. Liquor kemudian dipancarkan ke menara atau tower. Pada bagian tower berlawanan arah dengan gas dari black ash furnace. Di sini terjadi pemisahan beberapa hidrogen sulfida dan juga pengubahan natrium hidroksida, aluminat, silikat, dan sianat menjadi natrium karbonat. Kemudian karbonat liquor dipekatkan di evaporating pan di belakang black ash furnace hingga larutan cukup pekat untuk mengendapkan kristal soda abu kasar. Soda abu hidran ini yang kemudian akan dimasukkan ke calcining furnace untuk mengalami kalsinasi untuk merubah Na2CO3 10H2O menjadi Na2CO3. Red liquor yang tersisa sesudah kristalisasi pertama yang menghasilkan soda akan dimurnikan untuk memisahkan besi, sedangkan senyawa-senyawa sianogen atau sianida dibakar menggunakan lime dan diuapkan untuk menghasilkan natrium hidroksida padat. Sisa atau lumpur mud dari extraction tank mengandung banyak kalsium sulfida. Nah, biasanya ini ditaruh pada pembuangan, tetapi hidrogen sulfida dan kalsium polisulfida yang dibuang ini akan mengkontaminasi aliran, sehingga diperlukan penyingkiran kalsium sulfida dengan cara lain, yaitu disuspensikan ke dalam air dan dimasukkan dalam deretan tangki tertutup pada decomposition tank, yang mana dalam tangki pertama akan direaksikan dengan gas CO2 untuk mengendapkan kalsium karbonat dan membebaskan hidrogen sulfida. Adapun reaksinya yaitu CaS solid ditambah CO2 gas ditambah H2O liquid menghasilkan CaCO3 solid dan H2S gas. Endapan kalsium karbonat CaCO3, karbon dan endapan lain cukup bersih atau tidak mengganggu untuk dibuang. Gas hidrogen sulfida tidak begitu banyak dapat ditemui kembali karena diproses dalam tangki lain yang mengandung suspensi lumpur di mana hidrogen sulfida akan diabsorpsi membentuk kalsium acid sulfida. Reaksinya yaitu CaS solid ditambah H2S aqueous menghasilkan CaSH2 aqueous. Larutan asam sulfida ini direaksikan dengan gas fresh lime kiln yang membebaskan gas hidrogen sulfida seperti tampak pada reaksi. Kemudian sisa dari perlakuan ini dikembalikan ke absorbers semula untuk dilakukan kembali reaksi seperti pada reaksi. Hidrogen sulfida terlalu banyak untuk dibuang, karena itu dibakar dengan oksigen dari udara di dalam oxidizers dengan katalis hidrat oksida besi dengan reaksi H2S aqueous ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2O liquid dan sulfur solid. Belerang ini disublimasi, dikumpulkan dan dikembalikan ke sulfuric acid plant. Terlihat dari rancangan proses Lieblang tersebut bahwa proses ini kaku, lebih rumit, sangat sulit dan membutuhkan banyak pekerjaan dan bahan bakar. Sisa dari CaS dikenal sebagai tank waste, terbukti sangat mengganggu. Setiap ton produk soda abu akan menghasilkan lebih dari 1,5 ton CaS. Baunya yang busuk dan polusinya ke permukaan air yang tidak kita kehendaki. Jadi, dari industri soda abu proses Lieblang ini didapat kelompok produk-produk penting yaitu asam sulfat, asam klorida, garam untuk industri gelas, bleaching powder untuk industri tekstil dan kertas, belerang, besi, dan tembaga. Tetapi proses yang kompleks untuk pembuatan soda dari proses Lieblang ini sudah tidak digunakan lagi. Dalam pemurnian hasilnya, biaya pembuatan, peralatan produksi, dan kesederhanaan jalan yang ditempuh untuk mendapatkan produk proses Lieblang ini tidak dapat bersaing dengan proses amonia. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah, baik salah pengucapan, salah materi, ataupun salah dalam wujud lainnya. Kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan tanyakan pada Vkelas atau pada forum Google Meet nantinya. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.